Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dari Allah. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan. Dan kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itulah yang menguasai diri kami. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan membaca satu ayat penting yang menjadi bahan perenungan kita, dan kita dapat mengupas memahaminya dengan baik, dan kiranya dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Paulus sebagai rasul menuliskan surat ini sedang berada di penjara di Roma. Ini adalah penjara yang pertama. Kisah ini juga ada di dalam konteks kitab Kisah Para Rasul pasal 28. Dan kira-kira ditulis tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Tentulah kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat. Dan jemaat Efesus, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 1 dan pasal 2, memberikan kepada kita gambaran bahwa jemaat ini bukanlah sepenuhnya orang Yahudi atau keturunan orang Yahudi. Tetapi jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam keadaan situasi pada waktu itu, jemaat ini bisa mengalami suatu kegoncangan karena ada orang-orang yang berada di dalam jemaat atau di luar jemaat yang mencoba mengganggu keyakinan sehingga meragukan. Namun jemaat ini diberikan dorongan, pengajaran, tuntunan oleh Allah melalui hambanya Rasul Paulus di dalam surat ini. Di dalam pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 itu memberikan suatu konfirmasi siapakah orang-orang yang percaya, yang mendapatkan keselamatan berdasarkan ketetapan Allah, yang menerima penebusan Kristus, dan jemaat Efesus mendapatkan firman Tuhan, mendengarkannya, dan ketika mereka mendapatkan iman yang dikaruniakan Allah, firman itu dimeteraikan di dalam hati mereka oleh Roh Kudus, dan di dalam kemeteraian dari Roh Kudus ini membuat orang-orang Efesus mendapatkan kekuatan iman. Bahwa yang menjamin kehidupan, menjamin keselamatan, hidup kekal adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Terlebih khusus ada meterai, ada jaminan dari Roh Kudus. Sesaat setelah mereka berada di dalam Kristus, mereka sudah mendengar Injil keselamatan. Dan tentu keselamatan itu bukan dari upaya pribadi atau jasa sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus di pasal yang kedua menekankan bahwa ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Paulus memberikan suatu kondisi sebelum mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan, yaitu dalam kondisi sudah mati, melanggar firman, melakukan dosa, hidup melakukan jalan-jalan dunia, tidak menaati Tuhan tapi menaati penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat. Dan kondisi yang kedua diperjelas lagi di dalam ayat yang ke-11 dari surat Efesus pasal 2 ini, bahwa mereka bukan orang Yahudi. Tidak berhenti di sana, karena tentulah surat Efesus ini untuk jemaat supaya memiliki suatu pengertian dan pengenalan bahwa mereka adalah jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus.
milik kepunyaan Kristus yang sudah dimeteraikan, yang sudah mendapat jaminan dari Roh Kudus. Karena di dalam pasal yang kedua ini ditegaskan, khususnya di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan demikian, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jemaat Efesus sudah mendengarkan berita Injil, sudah menyadari keberadaannya di masa lalu yang bukan orang percaya, dan bahkan bukan orang Yahudi yang pernah mendengar berita Injil sebelumnya, namun dipersatukan, diperdamaikan, menerima keselamatan. Bahkan adanya perseteruan atau perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu diperdamaikan. Karena pengertian dan pemahaman tentang hukum Taurat yang sementara dianggap sebagai pemisah dari orang-orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, sekarang di dalam Kristus sudah diperdamaikan. Kristuslah yang memperdamaikan baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan jemaat Efesus mendapatkan kekuatan, pendamaian, penghiburan, dan tentu semangat yang baru sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang bersekutu di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya di pasal yang ketiga, Rasul Paulus memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang siapakah jemaat Efesus itu, di mana Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang apa yang diterimanya, pewahyuan, yang tentunya itu diperlukan oleh setiap orang untuk percaya kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Siapakah yang menjadikan mata hati kita terang? Yaitu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan Rasul Paulus adalah rasul yang dipanggil, diutus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan pemahaman dan pengertian yang seperti itu, Rasul Paulus memberitakan rahasia Kristus, bahwa Kristus datang menyatakan kabar baik, dirinya sendiri menjadi penebus, pengantara, juru selamat, Tuhan yang hidup bagi segala bangsa, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6, ini menjadi hal yang sangat sentral bagi jemaat Efesus. Ada 3 hal penting yang dikaitkan dengan berita Injil pada surat ini. Yang pertama, di dalam ayat 6 ini dikatakan, karena berita Injil, maka orang-orang non-Yahudi, jemaat di Efesus itu, menjadi ahli-ahli waris. Ahli waris berarti jemaat. Tiap-tiap orang percaya di Efesus itu adalah anak-anak Allah. Statusnya tidak beda dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Jadi seluruhnya sama-sama ahli waris, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan selama ini mungkin ada rasa minder, ada rasa malu, ada rasa kelas kedua bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Tetapi di dalam Kristus, sebagai anggota kerajaan Allah, orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi adalah ahli waris yang sama dari kerajaan Allah. Dan posisinya sama-sama adalah sebagai anak-anak Allah yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga. Karena ini adalah sebuah status yang penting dan bernilai kekal, maka prinsip dasar dari kehidupan kekristenan pada saat itu dan tentunya bermanfaat untuk kita, karena kita juga bukan orang-orang Yahudi, tetapi kita percaya kepada Kristus, ada di dalam Kristus oleh karena anugerah Bapa dan karya Roh Kudus, maka kita pun adalah orang-orang yang menerima posisi sebagai anak-anak Allah.
yang mana sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan warisan hidup yang dari Bapa. Bukan saja hidup kekal, tetapi seluruh apa yang menjadi milik Bapa, kita bisa menikmati. Kita masih ingat sebuah lagu yang mengatakan bahwa dunia ini milik Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita diadopsi di dalam Kristus, karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Dan sebagai ahli waris daripada kerajaan Allah, yang datangnya dari Allah Bapa kita, maka kita mempresentasikan hidup kita di dalam konteks kekinian sebagai anak-anak Allah, yang tentunya mewakili karakter yang saleh dari Allah, yang kudus, yang suci, yang adil. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai ahli waris itu, kita berbagi berkat yang Tuhan berikan, apa saja untuk sesama kita. Karena memang semua yang diciptakan Tuhan, bumi dan segala isinya, adalah milik Tuhan, Bapa kita. Dan kita dapat menikmatinya dan berada di dalam relasi yang dekat, yang intim, yang personal antara kita dengan Allah. Karena kita memanggilnya dengan panggilan yang Bapa di surga. Bagian kedua yang dinyatakan di sini, karena berita Injil, maka seluruh jemaat Efesus, terlebih khusus orang-orang bukan Yahudi, adalah anggota-anggota tubuh. Jadi kita ditempatkan sebagai anggota-anggota tubuh. Dimanapun kita ditempatkan, kita bagian dari tubuh Kristus, yang mungkin terlihat sederhana dan tidak menonjol, tetapi karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, kita berada di dalam Kristus, di mana Kristus sebagai kepala tubuh. Setiap orang yang adalah anggota tubuh Kristus berada dalam posisi sebagai saudara seiman. Brothers and sisters. Sesama anggota tubuh, saling menopang, saling menghargai, saling mendoakan. Bekerja sama, bermitra sebagai penata layan untuk mengerjakan apa yang dipimpin oleh kepala tubuh, yaitu Kristus. Pusat daripada anggota tubuh adalah kepala. Dan kepala lah yang mengatur setiap jemaat menurut apa yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawabnya. Dan sesama anggota tubuh tidak bisa saling menyaingi atau saling merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih baik, lebih penting, lebih berguna. Masing-masing secara proporsional diberikan karunia pelayanan oleh Roh Kudus untuk bersama-sama membangun seluruh anggota tubuh bagi kemuliaan Allah. Dan tentunya kesatuan tubuh Kristus ini di dalam kesatuan mistis. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus yang memimpin, mengarahkan, mempersatukan kita dengan kepala kita, yaitu Kristus, dan kita mendapatkan suatu tindakan sikap yang tunduk kepada kepala. Dan kalau kita anggota tubuh Kristus, maka masing-masing kita diberikan peran, tanggung jawab, untuk menyaksikan kebenaran, keadilan, dan kesucian, saling bergandengan tangan. Ada yang memiliki talenta memuji Tuhan dengan suara yang indah, ada yang bertalenta mengiring dengan alat-alat musik, dengan keterampilan yang baik. Ada juga yang memiliki kemampuan berkhotbah, mengajar, bahkan mengadakan tanda-tanda mukjizat, kuasa-kuasa kesembuhan, dan berbagai macam cara yang lain, yang intinya untuk mempresentasikan kepala tubuh itu, yaitu Kristus. Dan kita menunjukkan melalui talenta-talenta itu bahwa Kristus yang paling utama di dalam segala sesuatu. Entah kita punya posisi yang rendah, sederhana, atau punya posisi yang tinggi dan berkualitas. Entah kita itu jemaat biasa, aktivis gereja, penata layan, para tua-tua, para majelis, bahkan hamba-hamba Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan sebagai anggota tubuh. Dan kalau kita masing-masing mengerjakan bagian kita dengan tepat, benar, proporsional, maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Kristus. Dan kita percaya, yang berkhotbah dengan yang menerima tamu, yang mengajar dengan yang memuji Tuhan, sama-sama bernilai dan berharga di mata Tuhan. Karena pusatnya pada Kristus.
Bagian ketiga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa karena berita Injil menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Kita menerima janji-janji Kristus. Janji-janji Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Hanya saja kita perlu menunggu sesuai dengan waktunya. Janji Tuhan yang paling penting dan paling berguna bagi umat Tuhan adalah penyertaannya. Bukan kesembuhan, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan keberhasilan duniawi, tetapi penyertaan Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Matius pasal 28, dinyatakan di ayat yang terakhir, ayat 20, bagian yang ke B, dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan. Janji penyertaan bagi murid-muridnya yang taat kepadanya. Yang rela pergi untuk memberitakan Injil. Yang menyaksikan kasih dan kebenaran kepada orang lain. Mungkin kita tidak sekaya para konglomerat, pengusaha, dan orang-orang hebat. Mungkin kita tidak sepandai seperti para profesor dan kaum intelektual lain. Mungkin kita hanya orang biasa sederhana yang tak punya kekuatan dana, kuasa, dan apapun. Tetapi kalau kita setia untuk melakukan hal yang baik, yang benar bagi hidup kita, bagi dunia ini, di sekitar kita, tentunya seluruhnya di dalam Kristus, bagi kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita tahu Tuhan menyertai kita. Banyak rintangan, cobaan dari iblis, godaan dari setan, bahkan gangguan dari orang-orang dunia. Tapi karena Tuhan menyertai kita, kita akan terus maju melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mungkin kita mengalami kekurangan pada fisik kita, kelemahan pada tubuh kita, sakit, bahkan kita mengalami suatu penderitaan yang menuju kepada kematian. Tetapi karena Tuhan menyertai kita, maka kita punya kekuatan dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebagai peserta dari janji-janji yang dinyatakan Kristus Yesus, maka kita punya penghiburan, punya kekuatan. Di dalam janji itu kita mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Karena janji Tuhan tidak berubah, Tuhan sendiri pasti tidak berubah, maka kita juga meyakini bahwa apa yang dijanjikan akan kita terima. Janji yang paling utama lagi ialah bahwa kita tidak hanya berhenti hidup di sini. Kita akan menikmati hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Sehingga kita tidak hanya melihat kanan kiri kita. Tidak memperhatikan hanya pada fokus kesulitan dan penderitaan kita. Tetapi kita lihat, memandang ke depan, hidup yang abadi bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di langit dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hal yang paling penting dari tiga hal ini ialah karena berita Injil. Jadi berita Injil bukan hanya bicara saya menceritakan tentang Yesus, tapi saya percaya itu berkaitan dengan rahasia Kristus itu sendiri, yaitu dirinya sendiri, yang menyatakan dirinya kepada kita. Anak Allah yang tak terhampiri datang sebagai Immanuel, manusia berada di antara kita. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Berita Injil bukan sekedar saya masuk ke dalam kerajaannya yang kekal di langit dan bumi yang baru, tapi berita Injil bicara soal saya menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan bermitra dengannya. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita sampaikan berita Injil ke segala makhluk, ke segala tempat, ke segala suasana. Baik di masa senang maupun susah, di masa gembira maupun derita. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, dan memberikan kepada kami satu kesadaran yang penuh, bahwa kami adalah ahli-ahli waris dari kerajaan-Mu. Kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus, dan kami adalah peserta janji di dalam Kristus. Kami mohon biarlah Tuhan menolong kami, dan memberikan kepada kami hati yang terus bersandar dan bergantung kepadamu. Terpujilah Tuhan, berkati kami, sertai kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.